Hai Sobat Sehat, dimanapun kalian berada, selamat datang di Podcastpedia. Nah, program ini program baru nih. Program ini adalah media komunikasi dan informasi kesehatan persembahan dari Puskesmas Kecamatan Setiabudi. Di sini kita bisa ngobrol-ngobrol asik, ngobrol-ngobrol santai tentang kesehatan bersama para narasumber dan tidak ada hoax di sini. Informasinya semua valid karena kita datangkan narasumber yang terpercaya. Nah, bersama saya di sini perkenalkan dulu, nama saya Dr. Roy Michael Suranta yang akan nemenin sobat semua ngobrol-ngobrol sehat di sini di Podcastpedia, media kesehatan kita. Nah, hari ini kita akan bahas tentang topik yang lagi trending nih. Sekarang kan siapa sih yang nggak tahu lagi masa-masa pandemik nih. Ini pandemik ini juga statusnya global, seluruh dunia merasakannya. Dari pandemi ini ada banyak kebijakan yang diambil yang cukup membingungkan karena tidak sampai kepada masyarakat. Nah, itu kita rasakan pada media sosial kita, ada di Instagram, ada di Facebook. Di sana ada banyak pertanyaan terkait dengan pandemi karena nih kan banyak anak sekolah yang mau masuk sekolah butuh apa? Butuh surat sehat. Mau masuk kerja juga butuh surat sehat. Nah, mereka bertanya nih, ada banyak di media sosial kita mempertanyakan apakah masih bisa ngurus surat sehat di puskesmas. Nah, saat ini kita sudah menghadirkan narasumber yang luar biasa. Perkenalkan, ini Kasatpol UKP Puskesmas Kecamatan Setiabudi, Dr. Dahlia Manurung. Halo Sobat Sehat. Halo Dr. Dahlia. Halo. Apa kabarnya? Baik. Sehat, Dok? Sehat. Ini kesibukannya apa aja nih sekarang? Kesibukannya? Iya. Kesibukannya ya pelayanan pasien di bawah, mengatur pelayanan juga untuk puskesmas kecamatan dan puskesmas kelurahan, ya itulah Dok. Oh gitu. Nah, Dr. Dahlia ini tuh sebagai Kasatpol UKP, mungkin ada sobat sehat yang nanya apa sih Kasatpol UKP itu jenis makanan apa gitu kan? Enggak. Kasatpol UKP ini jenderalnya pelayanan di puskesmas. Jadi dia yang mengkoordinir semua pelayanan yang ada di puskesmas Kecamatan Setiabudi. Jadi jangan lihat penampakannya yang ya cantik seperti ini. Tapi iya penampakannya. Nah, tapi beliau ini yang bertanggung jawab terhadap semua pelayanan di puskesmas kita. Tentunya kita akan ngobrol-ngobrol. Dok, konon katanya Dokter Dahlia tuh kalau pelayanan di rumah sakit nggak boleh pelayanan di IGD ya? Maksudnya? Iya, karena kasihan pasiennya. Kalau pasiennya datang lagi sekarat nih datang nih, nanti dia bingung. Kenapa? Loh, ini saya dibawa ke rumah sakit atau dibawa ke surga ya? Kok bukannya ketemu tenaga medis, malah ketemu bidadari? Iya. Oke. Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol Dok tentang keresahan masyarakat yang kita rasakan nih, yang kita dapat dari media sosial kita. Orang banyak nanya tentang surat sehat nih, kan sekarang lagi pandemi. Nah, ada banyak pertanyaan tentang surat sehat. Bagaimana tentang surat sehat? Apakah surat sehat ini bisa dikeluarkan di puskesmas di saat-saat seperti ini? Kalau untuk surat sehat sekarang, kebijakan dari puskesmas kita tidak bisa mengeluarkan Dr. Roy. Oh, kenapa tuh Dr. Dahlia? Ya, karena kan masa pandemi COVID ini ya, jadi untuk tidak disalahgunakan, jadi kita tidak mengeluarkan surat sehat. Namun yang akan kita keluarkan adalah surat kewaspadaan kesehatan. Oh, jadi sobat sehat, sekarang puskesmas Setiabudi tidak mengeluarkan surat sehat karena kondisi pandemi, tapi surat kewaspadaan sehat. Ya, Oke, surat kewaspadaan kesehatan. Nah, gitu. Surat kewaspadaan kesehatan ada dua macam. Yang pertama mungkin sobat sehat tahu yang namanya untuk bepergian. Jadi surat kewaspadaan kesehatan untuk keluar masuk DKI Jakarta. Yang kedua juga untuk keperluan yang lain. Jadi ada dua format yang kita keluarkan. Ada dua format surat kewaspadaan kesehatan ya Dok ya? Ya. Nah, terus berarti kalau terkait dengan pertanyaan masyarakat kepada kita nih Puskesmas Setiabudi, kan ada yang nanya, gimana nih Dok buat yang masuk sekolah, ngelamar pekerjaan, terus tadi mau keluar kota, itu bagaimana mengurus surat kewaspadaan sehat tadi? Ya, yang pertama untuk format surat kewaspadaan kesehatan untuk keluar masuk ya, itu kita ada formatnya. Jadi mungkin sobat sehat tahu juga ada namanya SIKM, itu nanti SIKM Dok? Ya, SIKM itu nanti aksesnya ke PTSP ya. Namun ada beberapa daerah yang meminta surat kewaspadaan kesehatan. Kita akan berikan. Tapi tidak semua aspek yang bisa kita berikan. Nanti ada di surat edaran nomor 87 tahun 2020 itu aspek-aspek mana saja yang bisa kita keluarkan. Saya contek sedikit ya. Boleh, silakan. Jadi kriterianya itu yang pertama untuk pelayanan percepatan penanganan COVID.
Lalu pelayanan pertahanan, keamanan, dan ketertiban umum. Yang ketiga pelayanan kesehatan nih, kayak kita ya. Terus pelayanan kebutuhan dasar, pelayanan pendukung pelayanan dasar, dan pelayanan fungsi ekonomi penting. Jadi aspek ini saja yang bisa kita keluarkan untuk surat kewaspadaan kesehatan. Atau satu lagi ada juga untuk misalnya keluarganya yang sakit. Atau ada yang itu meninggal. sering tuh dok masuk keluhan seperti itu. Ya, kan misalnya dia lagi merantau nih di Jakarta nih, dia kampungnya di Jawa. Jadi kita bisa keluarkan untuk kondisi-kondisi seperti itu. Tapi ada syarat-syaratnya. Nah, berarti surat kewaspadaan kesehatan ini bisa dikatakan terbatas ya, tidak buat semua ya. Nah, sobat sehat, berarti surat kewaspadaan kesehatan itu juga tidak bisa dikeluarkan seperti secara umum dok ya, maksudnya tidak buat semua orang, tapi ada ketentuan khusus yang sudah diatur di dalam surat edaran tersebut. Oke, nah berarti kan namanya bikin surat sehat atau surat kewaspadaan sehat pasti ada syarat-syaratnya dong. Nah kira-kira apa aja nih dok syarat-syaratnya buat ngurus ke puskesmas? Syaratnya yang pertama identitasnya, KTP-nya atau bawa kartu keluarganya. Di situ kan kita bisa lihat NIK-nya ya. Oh NIK-nya. Ya, lalu berkas-berkas pendukungnya. Misalnya kalau dia untuk bepergian karena tugas dari kantor, berarti harus ada surat tugas dari kantornya, dari instansinya. Harus ada surat tugas dari kantornya. Kalau tugas kantor tadi ya. Oke. Lalu kalau dia bepergian keluar kota juga mau ke tempat selanjutnya, dia harus ada surat keterangan dari domisilinya, RT RW-nya. Ya. Kalau dia untuk yang sakit tadi seperti saya bilang, dia harus menunjukkan bukti kalau keluarganya sedang dirawat. Jadi ada bukti dari rumah sakitnya bahwa pasien ini sedang dirawat di rumah sakit. Kalau meninggal dunia, kedukaan, berarti dia harus menunjukkan surat tanda bukti kematian dari keluarganya. Siap. Itu yang harus dibawa ke puskesmas, lalu ke resepsionis atau ke pendaftaran ya. Nah, buat sobat sehat, jadi kalau memang sobat sehat perlu surat kewaspadaan sehat mau keluar kota seperti tadi Dokter Dahlia sampaikan, jangan lupa bawa syarat-syarat tersebut ya dok ya. Nah, ada syarat-syarat lain nggak dok yang mesti disertakan? Karena orang juga nanya nih tentang kan sekarang lagi bebas COVID seperti itu tuh. Nah, yang paling penting kita juga meminta ada tanda bukti bahwa warga tersebut bebas COVID-nya. Dari mana nih? Yang satu cek rapid testnya, yang kedua swab atau PCR-nya. Tapi ada batas waktunya. Ada batas waktunya? Ya dok, ada batas waktunya. Berapa lama tuh dok? Kalau untuk rapid batas waktunya 3 hari. Mulai dari dia periksa sampai dia pergi. Dari dia periksa 3 hari sebelumnya? Ya, maksimal? Jadi maksimal 3 hari. Jadi sampai dia nanti akan pergi keluar kota, itu maksimal 3 hari itu berlakunya si rapidnya. Kalau swab atau PCR-nya 7 hari. 7 hari. Ya. Nah, kalau dia tadi rapidnya hari Jumat nih dok, kan 3 hari tuh. Jumat, Sabtu, Minggu, Senin tuh dok. Itu gimana ya? Dia baru bisa datang ke puskesmas hari Senin. Nah, kalau untuk surat kewaspadaan kesehatan untuk bepergian, ini bisa dilayani di layanan 24 jam juga. Bisa 24 jam? Bisa. Nah, sobat sehat puskesmas Kecamatan Setiabudi ada pelayanan 24 jamnya loh. Ya, jadi jangan ragu, hari Sabtu tutup ya. Padahal ada layanan 24 jam, jadi kita bisa melayani khusus untuk yang bepergian. Tapi untuk yang format kedua, sebaiknya datang di layanan pagi. Untuk format yang kedua baiknya layanan pagi ya. Tapi kalau untuk yang bepergian kayak tadi bisa. Nah, sobat sehat, jadi jangan datang dengan tangan kosong karena sudah ada informasinya. Bawa berkas-berkas pendukungnya supaya pengurusan suratnya juga jadi mudah. Karena kita tidak bermaksud untuk mempersulit ya dok ya. Karena kita membantu masyarakat, kita hadir untuk kesehatan masyarakat. Nah, kalau untuk yang lamar pekerjaan dok atau sekolah, kan orang lagi pada lulus sekolah nih, malah wisudanya aja online ya kan, nggak datang ke sekolah tuh. Nah, itu gimana tuh cara ngurus surat kewaspadaan sehat? Ya, untuk yang format yang kedua itu surat kewaspadaan kesehatan untuk kegiatan lain ya. Jadi untuk melamar pekerjaan, untuk kenaikan pangkat, untuk administrasi sekolah, itu ada format yang kedua. Jadi kurang lebih hampir sama isinya seperti yang di pertama tadi, cuma kita tidak perlu melampirkan adanya bukti hasil rapid ataupun PCR.
Karena Oh, ini lebih simpel berarti dok lebih ya? simpel. Karena nanti di format yang kedua ada tulisannya surat ini bukan merupakan surat bebas COVID. Oh, jadi surat ini tidak menyatakan dia bebas COVID atau Ya. tidak, tapi hanya surat kewaspadaan sehat saja Surat ya. kewaspadaan kesehatan. Dan apakah cukup untuk melanjutin sekolah atau melamar pekerjaan itu dok? Nah, kalau dari PPDB sendiri ya, yang dikeluarkan dari pendidikan itu tidak mencantumkan memang dia butuh surat kewaspadaan kesehatan. Namun sampai sekarang banyak banget yang meminta itu gitu ya. Oh iya. Jadi memang kita bisa melakukan memberikan surat tersebut, memang tidak diwajibkan dari dinas juga arahannya ya tidak diwajibkan anak tersebut untuk melakukan rapid ataupun swab, jadi kita bisa memberikan asalkan ya sama berkasnya juga dibawa lah, data diri anaknya, dia mau melamarnya ke sekolah mana itu disampaikan juga gitu. Namun untuk sorry ya tadi terlupa ya, untuk format 1 maupun format 2 itu nanti di dalam formatnya ada keluhan pasiennya, misalnya ada demam. Oh, ditanyakan keluhannya juga. Ya, kita periksa juga ada demam, ada batuk pilek, ada sakit tenggorokan. Kalau ada salah satu keluhan di dalamnya, itu kita tidak memberikan. Tidak bisa memberikan. Sobat sehat ada banyak yang harus jadi perhatian sobat sehat nih. Berkas-berkasnya jangan sampai lupa. Syarat-syaratnya harus lengkap. Dan juga nanti akan kita tanyakan, kita periksa juga keluhannya. Kalau tadi ada keluhan salah satunya demam atau batuk, nah mungkin bisa kita pending dulu dok ya. Pending dulu. Oke, mungkin akan kita lakukan pemeriksaan selanjutnya sebelum mengeluarkan surat keterangan kesehatan tersebut. Nah, dokter Delia silakan diminum dulu jamunya. Itu dokter saya sediain jamu kunyit asem. Kalau dokter apa? Jamu apa? Ah, ini jamu sari rapat ini. Buat rapetin apa ya? Hah? Ya, ini gimana sih krunya Pak? Nah, sobat sehat di puskes kita ada namanya program Kamu Setia, Kamis Jamu, Setia Budi. Di setiap hari Kamis kita bikin jamu. Nah, semua yang datang ke puskesmas kita boleh minum gratis, dok. Nggak ada biaya, nggak diatur di pergub biaya. Gimana dok? Di mana jamunya? Jamunya ada di lantai 1. Ya, nanti biasanya ada Bu Yanti Nurdin, dia yang nyeduhin jamunya. Kita bikin jamu macam-macam. Ada jahe, ada kunyit asam, ada beras kencur, macam-macam. Pokoknya original dan menyehatkan. Yuk dok, kita minum dulu. Oke. Enak ya? Enak dong. Siapa dulu yang bikin? Bukan saya. Bukan ya? Oke, sekarang kita akan baca dari pertanyaan-pertanyaan netizen nih yang ada di media sosial kita, dok. Oke. Nah, ini ada pertanyaan nih. Saya bacakan ya. Apakah bisa minta dibuatkan surat sehat untuk perjalanan keluar kota? Terima kasih banyak. Selanjutnya, pertanyaannya. Selamat siang Min. Mau tanya, apakah saya bisa mengurus surat keterangan sehat di Puskesmas Setiabudi? Terima kasih. Selanjutnya, apakah melayani surat keterangan sehat untuk perjalanan keluar kota? Terima kasih banyak. Nah ini ada lagi untuk membuat surat keterangan sehat untuk melamar pekerjaan. Ada juga nih, Assalamualaikum, selamat pagi. Saya ingin bertanya berapa biaya untuk surat rapid test bebas COVID-19 di puskesmas ini. Nah, Banyak ya? banyak pertanyaan dok. Nah ini ada yang juga yang nanya biayanya dok nih. Soalnya kemarin kalau dokter lihat di online, wah ada yang jual-jual surat sehat juga dok. Ada yang jual 60.000, ada yang jual 70.000. Nah kita mau jual berapa nih ceritanya nih? Lebih murah apa ada diskonnya dok? Enaknya berapa ya dok? Ya tergantung sih dokter maunya berapa. Kita ngomongin baik-baik kayaknya. Nah coba dari peraturannya ada nggak dok untuk? Nah, kalau dari peraturannya untuk surat keterangan kewaspadaan kesehatan ini kita enggak ada aturannya. Sudah ada? Ya, yang tadi itu SE nomor 87 tahun 2020. Oke. Jadi itu dibebankan sama harganya dengan tarif surat keterangan sehat yang biasa. Berarti nggak ditanggung BPJS nih ya? Enggak. Ntar orang soalnya suka marah-marah nih datang, wah BPJS nggak mau bayar gitu. Oh jangan. Jadi Berarti itu memang ditanggung sama. ya, memang udah ada pergubnya nih. Oke. Kalau surat keterangan sehat itu memang tidak ditanggung BPJS ya. Tidak ditanggung Jadi BPJS. jangan marah-marah nanti kalau ke puskesmas harus bayar. Ya. Oke dok, dokter gitu nggak? Oh enggak. Jadi berapa harganya dok? Harganya Rp10.000. 10.000 saja. Nah,
Pemirsa, ini 10.000 saja hari Senin, harga naik. Jangan lupa segera datang ke puskesmas untuk urus surat keterangan kewaspadaan sehat ya dok ya. Bulan depan naik Nah ya. itu kalau saya jadi sales program sebelah seperti itu kira-kira Oke, ya. 10.000 saja biayanya, sesuai pergub, nggak lebih, nggak kurang. Kalau ada yang narikin lebih boleh dilaporin dok ya. Iya. Soalnya harus KPK dilaporkan. dekat sama kita nih. Iya benar. Oke benar. siap. Nah dan tadi ada pertanyaan selanjutnya gimana tuh dok jawabannya? Yang kedua apa tadi pertanyaannya? Yang ya? untuk surat-surat sehat. Nah ada surat keterangan nih. Ada pertanyaan lagi. Kalau untuk dapat surat keterangan bebas hasil tes COVID ya, hasil tes COVID. Oh ya. Kita ada nggak ya? Kalau kita itu rapid maupun swab yang Lakukan di disediakan sini. oleh kita itu memang untuk kegiatan PE, penyelidikan epidemiologi, tracing pasien. Oh, jadi kita men-screening pasien ke lapangan. Ya, dan juga untuk pasien-pasien yang berobat ke puskesmas dan kita curigai, nanti kan kita dibawa ada polis screening tuh. Kalau memang dia indikasinya karena ODP atau PDP, kita lakukan rapid ataupun swab. Jadi tidak untuk umum. Tidak untuk umum, hanya yang terindikasi saja. Ya. Nah, jadi sobat sehat ya, puskesmas berarti tidak melayani tes permintaan umum ya dok ya, tapi hanya yang terindikasi saja. Jadi kalau memang sobat sehat ada indikasi, ada demam, ada batuk, boleh periksa ke puskesmas. Ya. Berapa jam dok kita bukanya? 24 jam. 24 jam ya kan? 24/7. Nah iya, 24/7 benar. Ini kita tuh orang boleh hari raya nyepi dok, kita tetap rame di sini. Iya. Karena kita nggak pernah sepi di sini dok ya, kita rame terus 24 jam. Jadi sobat sehat jangan ragu kalau mau berobat silakan datang ke sini, kita buka 24 jam. Tentunya kita akan melayani dengan sepenuh hati. Oke, ada lagi tadi pertanyaannya? Tadi apa lagi pertanyaannya? Untuk apa, melamar kerja ya? Iya, melamar kerja. Melamar kerja. Nah, yang untuk melamar kerja itu sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kita bisa mengeluarkan surat kewaspadaan kesehatan. Nanti kolom untuk keperluannya bisa kita isi untuk melamar pekerjaan. Tapi perlu diperhatikan tidak bebas COVID ya. Tidak bebas COVID. Oke, sekali lagi sobat sehat, tidak bebas COVID. Surat ini bukan untuk menyatakan bebas COVID dok ya. Juga bukan bebas miskin juga. Bebas utang apalagi. Bebas utang apalagi. Iya kan? Itu saya mau kalau kayak gitu. Oh iya, saya juga loh. Nih. Ada yang nanya buat naik gunung dok. Kira-kira naik gunung kan? Saya dulu pernah naik gunung. Gunung apa ya? Gunung beneran. Gunung gede di Jawa Barat. Nah, itu saya pernah naik, memang dimintakan surat keterangan sehat. Nah, ini mungkin dia pencinta gunung ya kan? Dia bukan hanya mencintai ibunya saja atau kekasihnya, tapi juga dia mencintai gunung. Sehingga dia mau naik gunung perlu surat sehat. Kira-kira bisa nggak ya? Udah dibuka emang ya? Saya belum cek sih, mungkin bisa dicek dulu tolong kru. Ya. Kalau untuk keperluan yang di luar yang tadi, kita tidak bisa mengeluarkan dok. Oh tadi yang ditentukan ya? Iya, dan juga untuk yang sekolah, melamar kerja. Oh, berarti naik gunung bisa dikatakan belum prioritas lah ya, belum prioritas. Jadi sobat sehat yang mau naik gunung tahan dulu, mungkin nanti kita lihat keadaan yang lebih baik lagi ya. Iya, kita tunggu dulu lah ya, sampai situasinya aman dulu ya. Siap. Oke. Nah, terima kasih banyak Dokter Dahlia ngobrol-ngobrolnya. Sobat sehat, kita sudah ngobrol-ngobrol panjang lebar dengan Dokter Dahlia ya mengenai surat kewaspadaan sehat dengan surat sehat. Tadi perbedaannya apa yang bisa kita layani di puskesmas sudah dijelaskan dengan baik oleh Dokter Dahlia. Dokter Dahlia, terima kasih banyak. Mungkin saya bacakan dulu nih kesimpulannya diskusi kita hari ini ya. Jadi Puskesmas Kecamatan Setiabudi tidak menyediakan pelayanan surat sehat maupun surat bebas COVID dok ya. Tapi yang kita ada adalah surat kewaspadaan sehat, betul dok? Ya. Nah, jadi sobat sehat, kita adanya surat kewaspadaan sehat di puskesmas ini ya. Surat kewaspadaan kesehatan. Surat kewaspadaan kesehatan. Nah, makasih dok koreksinya. Nah, ini diperuntukkan untuk apa saja? Biasanya yang mau sekolah, yang mau bekerja, yang ada keperluan keluarga mendesak untuk berpergian keluar kota seperti tadi yang orang tua meninggal, sakit gitu. Tapi harus disertakan dengan berkas-berkas pendukungnya ya, supaya jangan nanti rasanya seperti kita hambat di sini, padahal kita juga menjalankan apa yang menjadi surat edaran yang berlaku saat ini. Jadi makanya kita informasikan sekarang nih ke sobat sehat supaya sobat sehat nggak bingung-bingung lagi. Nah tadi ada juga nanya biayanya berapa dok? 10.000. Senin nggak naik ke dok harganya ya? Mudah-mudahan masih sama. Masih sama ya, oke ya. Kayaknya pasarannya masih sama 10.000 ya. Karena sesuai surat edaran dan diatur di Pergub. Nah, begitu sobat sehat kesimpulan dari obrolan kita dengan Dokter Dahlia. Dokter Dahlia, terima kasih banyak. Sama-sama. Sukses selalu.
ini dokter makin cantik aja ya kayaknya. Ya ampun. Soalnya Dokter juga makin ganteng kemarin, kayaknya. makasih loh. Senang Kemarin saya tanya tuh bagian data di puskesmas kunjungan. Memang semenjak dokter Dahlia ada di puskesmas kita, itu kunjungan bapak-bapak tuh meningkat. Oh gitu ya. Iya. Kunjungan ibu-ibu. Usianya lansia ke atas deh. Ya lansia tuh. Saya agak sedih banget. Ya. Gak apa-apa dok, paling nggak memberi suasana baru ya. Dokter Dahlia sukses selalu, terima kasih banyak sudah mau hadir pada program kita hari ini. Semoga dokter sukses terus, sehat terus, terlindungi dari virus-virus yang ada. Oke, terima kasih banyak dokter Dahlia. Sama-sama. Oke, sobat sehat, kurang lebih itulah perbincangan kita dengan dokter Dahlia Manurung selaku Kasatpol UKP Puskesmas Kecamatan Setiabudi. Nah, mungkin masih ada banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang sobat sehat mau tanyakan. Tentunya bisa sobat sehat tanyakan di Instagram kita, Facebook kita, di media sosial yang ada Puskesmas Kecamatan Setiabudi di bawah sini. Nih, nanti diedit ya. Nih, bawah nih. Ya. Ada juga nomor telepon yang bisa sobat sehat hubungin untuk menanyakan apapun. Sobat sehat bisa nanya tentang kesehatan. Sobat sehat bisa nanya tentang pelayanan kesehatan yang ada di Puskesmas Kecamatan Setiabudi. Juga bisa menanyakan tentang isu-isu kesehatan yang sedang lagi hot nih saat ini. Jadi bisa ditanyakan. Juga sobat sehat bisa komen di bawah. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di share supaya informasi yang baik ini dapat tersebar ke sobat-sobat sehat yang lainnya. Oke, sekian dari saya Dr. Michael Suranta izin pamit. Terima kasih sudah menyaksikan program ini. Terus pantengin Podcastpedia, media kesehatan kita.